Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bu Hani dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor non-kognitif. Kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama, saya Cornelia Anggi. Yang kedua, Gabriela Alvina Maheswari. Yang ketiga, Nadita Desa Fatmalia Putri. Yang keempat, Rizky Ramadan. Nah, materi yang akan kita bahas, yang pertama ada motivasi, yang kedua ada tujuan belajar, yang ketiga ada minat, dan yang keempat ada kecemasan di sekolah. Di sini pertama saya akan menjelaskan faktor non-kognitif. Menurut Aswar, tahun 2016 mengemukakan bahwa atribut psikologi yang tidak termasuk kemampuan kognitif atau biasa dikenal dengan istilah non-kognitif disebut sebagai atribut kepribadian atau atribut afektif. Faktor non-kognitif tidak memiliki hubungan dengan kognitif. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli, yaitu menurut M. Alisuf Sabri, menurut W.S. Winkel, M. Ngalim Purwanto, M.C. Donald, maka dapat disimpulkan motivasi adalah suatu perubahan energi yang mendorong seseorang untuk bertindak sehingga dapat mencapai tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Wardwell dan Markus dalam skripsi yang ditulis oleh Yesi Anggraini, motif terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, kebutuhan organis. Nah, motif ini berhubungan dengan kebutuhan bagian dalam tubuh. Contohnya itu ketika kita lapar, haus, kita mempunyai kebutuhan untuk bergerak, tidur, dan istirahat. Yang kedua, motif yang timbul sekonyong-konyong atau emergency motif. Nah, motif ini timbul bukan karena kemauan individu, tetapi karena ada rangsangan dari luar. Contohnya, ketika kita ingin melarikan diri dari bahaya atau berusaha mengatasi suatu rintangan. Yang ketiga, motif objektif. Nah, motif objektif ini adalah motif yang diarahkan ke suatu objek atau tujuan tertentu. Motif ini timbul karena adanya dorongan dari diri sendiri. Contohnya, seseorang rajin belajar karena ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama, itu didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Seseorang melakukan sesuatu karena takut. Nah, jika seseorang ini tidak melakukan, maka akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Contohnya itu biasanya sanksinya itu berakibat nilainya jelek. Yang kedua, karena ingin mencapai suatu tujuan atau ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Nah, pada tahap kedua ini, seseorang ingin melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Contohnya, seperti yang sudah tadi, yaitu siswa belajar dengan tekun karena ingin mendapat peringkat 1. Yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation.
Nah, motivasi ini didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Biasanya seseorang yang melakukan motivasi ini, bagi dia itu belajar bukan lagi sekedar untuk memperoleh sesuatu, seperti uang, barang, atau prestasi, kebanggaan. Tetapi belajar itu adalah proses yang harus dilaluinya untuk mencapai misi hidupnya atau untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan belajar. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Belajar juga bertujuan mengubah kebiasaan dari sikap buruk menjadi baik seperti merokok, minum minuman keras, keluyuran, tidur siang, bangun terlambat, bermalas-malasan, dan sebagainya. Belajar bertujuan mengubah sikap dari yang negatif menjadi positif. Belajar juga dapat mengubah keterampilan. Belajar yang bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu dalam berkaitan dalam hal ini pendidik menjadi lebih cenderung memperhatikan dalam penyaluran ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar rasional. Belajar rasional yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua, belajar abstrak. Belajar abstrak yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot atau urat syaraf untuk menguasai keterampilan Kusmania tertentu. Yang keempat, belajar sosial. Belajar sosial yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dengan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik, agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan konseptual. Yang keenam, Yang keenam itu belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Yang kedelapan, yang terakhir, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu kecemasan di sekolah. Next. Lux menyatakan ada beberapa masalah yang dihadapi anak-anak pada usia sekolah, yaitu kecemasan dan ketakutan, ketidakbahagiaan dan kesedihan, kenakalan, ketidakjujuran, dan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Masalah yang terjadi di sekolah, misalnya anak yang mengalami ketakutan menghadapi sekolah karena mempunyai rasa takut dengan guru mata pelajaran tertentu. Next. Om Roth menyatakan bahwa ada dua bentuk kecemasan menghadapi sekolah. Pertama adalah debilitating anxiety atau kecemasan yang merugikan, di mana seseorang yang mengalami kecemasan yang berlebihan akan membuat konsentrasi dan perhatian
anak terhadap tugas di sekolah menjadi terganggu. Nah, yang kedua itu facilitating anxiety atau kecemasan yang membantu. Next. Tingkat kecemasan anak di sekolah. Yang pertama, situasi di mana keselamatan fisik terancam. Misalnya, jika sering terjadi kekerasan di sekolah atau lingkungannya. Yang kedua, situasi yang mengancam harga diri. Misalnya, jika seseorang mengucapkan kata-kata yang merendahkan harga dirinya. Yang ketiga, penampilan fisik. Misalnya, anak merasa terlalu gemuk atau kurus dibandingkan dengan teman-temannya. Yang keempat, situasi baru. Misalnya, ajaran baru atau pindah sekolah baru. Yang kelima, penilaian atau evaluasi dari orang lain. Misalnya, menerima nilai rendah dari guru atau dikucilkan teman-temannya. Yang keenam, frustasi dengan mata pelajaran. Misalnya, anak diwajibkan mempelajari materi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, ujian kelas. Ketika menghadapi ujian kelas, terutama ujian yang mempengaruhi kenaikan kelas atau kelulusan. Yang terakhir, kekhawatiran tentang masa depan. Bagaimana menghadapi jenjang sekolah berikutnya. Next. Faktor yang selanjutnya adalah minat. Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Setiap individu memiliki minatnya sendiri-sendiri atau berbeda-beda setiap individu. Minat menjadi salah satu jenis motivasi intrinsik atau dari dalam diri individu. Minat memiliki hubungan dengan kegiatan seseorang. Minat belajar dapat diartikan sebagai sesuatu ketertarikan dan kemauan yang kuat untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Selanjutnya, untuk menumbuhkan minat pada peserta didik, peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar sangat penting. Menurut Usman, tahun 2003 halaman 9 dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Yang harus dimiliki guru sebagai demonstrator adalah menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, harus belajar terus-menerus sehingga kaya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Faktor yang kedua adalah guru menjadi pengelola kelas. Yang harus dimiliki guru sebagai pengelola kelas yaitu dapat memelihara lingkungan fisik kelasnya, membimbing pengalaman-pengalaman siswa sehari ke arah yang self-different atau lebih ke pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengurangi ketergantungan pada guru. Faktor yang ketiga adalah guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang harus dimiliki guru sebagai mediator dan fasilitator adalah yang pertama, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan. Yang kedua, memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media yang baik. Yang ketiga, terampil mempergunakan pengetahuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Yang harus dimiliki guru sebagai evaluator adalah mampu dan terampil melaksanakan penilaian, terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai siswa dari waktu ke waktu, dan dapat mengklasifikasikan kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya untuk membantu siswa menumbuhkan minatnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang membantu siswa dalam menumbuhkan minatnya. Yang pertama adalah cara mengajar guru. Guru yang mengawali proses pembelajaran dengan menyapa adalah salah satu cara mengajar guru yang baik, sebab dengan menyapa, guru tersebut telah memanusiakan peserta didik. Setelah itu, siswa memerlukan sesuatu yang menarik dalam mengajar. Dengan adanya sebuah rangsangan yang menarik, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan awal, dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa.
Setelah itu, dengan adanya dialog akan membantu peserta didik aktif dalam pembelajaran. Setelah memberikan sebuah rangsangan dan adanya respon, maka guru dapat mulai memberi informasi. Sebelum menutup proses pembelajaran, guru dapat meluangkan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengajak peserta didik untuk mengendapkan informasi materi yang telah didapatkan dengan cara memberi pertanyaan, apa yang kamu dapatkan selama proses belajar. Selain itu, guru juga dapat memberi penekanan kepada peserta didik mengenai informasi yang telah disampaikan saat proses belajar. Faktor yang kedua adalah karakter guru. Karakter pada guru dapat berpengaruh pada pembelajaran dan psikis peserta didik. Karakter guru yang dapat mendukung untuk menumbuhkan minat dari peserta didik adalah yang pertama, memiliki senyum, sapa, dan santun atau biasa disebut 3S. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga, menghargai kekurangan siswa. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, membuat nyaman peserta didik saat pembelajaran sehingga dapat fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bersemangat. Faktor yang ketiga adalah suasana kelas. Suasana kelas yang tenang dapat membantu peserta didik dalam berkonsentrasi, menyerap, dan menyimpan informasi yang diberikan. Faktor yang terakhir adalah fasilitas belajar. Peserta didik dapat dengan mudah menangkap, menyerap, dan menyimpan informasi dengan adanya fasilitas belajar. Fasilitas belajar dapat berupa alat peraga, kelas yang memadai, dan teknologi. Dengan adanya alat peraga, peserta didik dapat melihat secara nyata informasi yang didapatkan, sehingga lebih dapat memahami informasi yang telah disampaikan oleh guru. Kelas yang memadai, yaitu terdapat perlengkapan pembelajaran yang dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung pembelajaran. Contoh dari perlengkapan pembelajaran yaitu papan tulis dan LCD. Teknologi yang dapat digunakan seperti komputer. Dengan melek teknologi dapat membuat variasi pembelajaran lebih menarik sehingga minat peserta didik dapat muncul. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.